Hai, di sini Unfair. Siapa di sini yang zodiaknya Gemini? Hayo ngaku. Ya, admin juga sama. Secara astrologi, seorang Gemini digambarkan sebagai simbol kecerdasan serta memiliki banyak akal. Gemini juga dikatakan memiliki kemampuan berkembang dan belajar yang tinggi. Umumnya, Gemini tidak stabil. Reaksi terhadap situasi ditentukan oleh mood mereka. Bagaimana? Apakah gambaran tersebut cocok bagi teman-teman Gemini? Kalau admin sih rasanya cocok nggak cocok ya, karena admin sendiri tidak terlalu tertarik dengan ramalan-ramalan zodiak yang ada. Tapi admin tidak menyalahkan pernyataan tadi sih. Hehe. Namun, kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai hal-hal tersebut. Bagaimana kalau kita membahas Gemini dari sudut pandang astronomi? Bagi yang belum tahu, ternyata ada loh rasi bintang Gemini, dan rasi bintang Gemini dapat kita amati dengan jelas di langit malam. Sebelum membahasnya lebih dalam, kita juga harus mengetahui tentang apa itu rasi bintang. Rasi bintang atau konstelasi adalah sekelompok bintang yang tampak di langit malam bumi, membentuk suatu pola dan konfigurasi khusus. Namun, dalam ruang tiga dimensi atau kondisi sebenarnya di alam semesta, kebanyakan bintang yang kita amati tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, tetapi dapat terlihat seperti berkelompok membentuk suatu pola tertentu. Pada zaman dahulu, rasi bintang digunakan para pelaut untuk menunjukkan arah, dan digunakan petani untuk menentukan waktu bercocok tanam. Perlu diingat juga bahwa untuk mengamati rasi bintang, lokasi pengamatannya harus di tempat yang minim polusi cahaya, agar bintang-bintang yang menghiasi langit malam dapat terlihat dengan jelas. Sudah tahu kan gambarannya? Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang si gambar ini. Rasi bintang Gemini adalah salah satu dari rasi bintang zodiak dan terletak di belahan bumi utara. Gemini adalah salah satu dari 48 rasi bintang yang dipetakan oleh astronom Ptolemeus pada abad kedua, dan tetap menjadi salah satu dari 88 rasi bintang modern saat ini. Gemini berada di antara Taurus di sebelah barat dan Cancer yang redup di sebelah timur, dengan Auriga dan Lynx yang hampir tidak terlihat di sebelah utara, serta Monoceros dan Canis Minor di sebelah selatan. Dalam mitologi Yunani, Gemini dikaitkan dengan mitos Pollux dan Castor, anak-anak Leda. Pollux adalah putra Zeus ketika ia menggoda Leda, sementara Castor adalah anak Tindarius, raja Sparta yaitu suami Leda. Pollux dan Castor juga secara mitologis terkait dengan api Santa Elmo dalam peran mereka menjadi pelindung para pelaut. Ketika Castor meninggal karena ia manusia, Pollux memohon kepada ayahnya Zeus untuk memberikan Castor keabadian, dan Zeus melakukannya dengan menyatukan mereka bersama-sama di langit. Sekarang, mari kita membahas tentang bintang-bintang yang ada pada rasi bintang Gemini. Terdapat dua bintang ikonik yang membentuk pola pada rasi ini. Yang pertama ada Beta Geminorum atau Pollux, adalah bintang raksasa jingga yang berada pada jarak 34 tahun cahaya dari bumi. Pollux merupakan bintang tercerah ke-17 di langit malam, serta bintang tercerah di rasi ini, jika dibandingkan dengan kembarannya yaitu Alpha Geminorum. Bintang ini memiliki radius 8,8 kali jari-jari matahari, dan kecermelangannya berkisar 32 kali matahari, dengan suhu sekitar 4865 derajat Kelvin. Yang kedua ada Alpha Geminorum atau Castor, adalah bintang tercerah kedua di konstelasi Gemini. Berjarak sekitar 49,8 tahun cahaya dari bumi, dan merupakan bintang tercerah ke-45 di langit malam. Castor ditemukan sebagai sistem bintang ganda pada tahun 1678, dengan Castor A yang memiliki radius 2,4 kali jari-jari matahari dan suhu permukaan sekitar 10.286 Kelvin. Serta Castor B yang memiliki radius 3,3 kali jari-jari matahari dan suhu permukaan sekitar 8.842 derajat Kelvin. Meskipun bintang ini merujuk sebagai alpha,
Bintang ini lebih redup daripada Beta Geminorum atau Pollux. Selain dua bintang tadi, terdapat 11 bintang cukup terang lainnya yang turut membentuk konstelasi ini, yaitu ada Gamma Geminorum atau Alhena, Mu Geminorum atau Tejas Posterior, Epsilon Geminorum atau Mepsuta, Eta Geminorum atau Tejas Prior, Psi Geminorum atau Alzir, Delta Geminorum atau Washat, Lambda Geminorum atau Kebas, Theta Geminorum atau Nageba, Kappa Geminorum atau Alkirkap, Iota Geminorum atau Propus, dan Zeta Geminorum atau Mechbuda. Mungkin setelah melihat nama-nama bintang tersebut, sempat terlintas di pikiran teman-teman sekalian, kenapa pada nama bintang-bintang tersebut terdapat abjad-abjad Yunani seperti Alpha atau Beta? Jawabannya, pada tahun 1603, dalam teks yang berjudul Uranometria, Johann Bayer memperkenalkan sebuah sistem penamaan bintang dalam sebuah rasi menggunakan abjad Yunani sesuai dengan urutan terangnya pada suatu rasi. Sistem ini masih digunakan secara luas hingga sekarang. Lalu muncul pertanyaan baru. Kenapa bintang Pollux yang notabene lebih terang daripada Castor diberi nama Beta bukannya Alpha? Oke, begini jawabannya. Penamaan bintang Alpha tidak selalu disematkan menurut tingkat kecerlangannya, tetapi ada beberapa alasan seperti kemunculan, letak, dan posisinya, bahkan menurut mitologinya. Dalam kasus bintang Gemini, kondisi posisi dan kemunculan yang mempengaruhinya. Dari beberapa lokasi di selatan Khatulistiwa, Pollux muncul terlebih dahulu dibandingkan Castor. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa penamaan tersebut masih ada sangkut pautnya dengan mitologi. Dalam mitologi Yunani, Homer, yaitu bapak penyair Yunani, menempatkan Castor di atas Pollux. Mereka mengendarai kuda putih dan Castor menjadi pengendali kuda. Gemini adalah bagian dari langit musim dingin yang berarti optimal diamati pada bulan Desember hingga April. Dan untuk tanggal 21 Mei hingga 21 Juni itu bukan menunjukkan waktu terlihatnya rasi bintang Gemini, melainkan posisi matahari yang berada pada rasi bintang Gemini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum mengerti maksud dari pernyataan tersebut. Fenomena tersebut dapat kita andaikan seperti gerhana. Jadi, posisi konstelasi Gemini akan berada di belakang matahari dari perspektif bumi. Dan karena bumi ini terus mengorbit matahari, maka posisi tersebut akan terus berotasi hingga berada pada konstelasi lain pada bulan berikutnya. Untuk mencari Gemini di gemerlapnya langit malam, carilah bintang Pollux dan Castor yang tampak berdampingan. Pollux identik dengan warna kemerahan dan Castor dengan warna kebiruan. Kemudian, rangkailah polanya sesuai pola yang teman-teman lihat sekarang. Dan jika teman-teman masih kesulitan untuk memetakannya secara langsung, teman-teman bisa menggunakan aplikasi peta bintang seperti SkyMap, Skywalk 2, dan ada juga aplikasi berbayar yaitu aplikasi Stellarium. Objek langit dalam di rasi bintang Gemini diantaranya ada Messier 35, Nebula Eskimo, dan Nebula Medusa. Terdapat hujan meteor yang terlihat di konstelasi ini yaitu Geminids. Di negara 4 musim, bintang Pollux dari Gemini akan membentuk pola yang dikenal dengan winter hexagon bersama 5 bintang lainnya, yaitu bintang Rigel dari konstelasi Orion, Aldebaran dari konstelasi Taurus, Capella dari konstelasi Auriga, Procyon dari konstelasi Canis Minor, dan Sirius dari konstelasi Canis Major.